Shalom, God bless. Hari kita tetap melanjutkan pelajaran tentang penciptaan. Allah sebagai sang kreator. Kita ulang sedikit ya, bahwa pada awalnya roh Allah melayang-layang, ya, bumi belum berbentuk, gelap. Alam semesta itu gelap, belum diciptakan bintang, bulan, matahari belum ada, gelap. Demikian juga hidup kita yang lama sebelum mengenal Tuhan. Demikian juga hidup kita yang sudah menjadi Kristen, tapi belum mengenal Tuhan. Ada orang-orang yang ke gereja, tetapi nggak mengerti lebih dalam makna daripada setiap firman Tuhan yang diberitakan. Ada mengerti, tetapi terbatas. Di situ Roh Allah melihat bahwa pribadi kita itu belum terbentuk seperti bumi belum berbentuk. Allah ingin berkreasi sebagai sang kreator, itu dia ingin menciptakan sebuah kehidupan, sebuah komunitas, sebuah tempat, sebuah lokasi di mana manusia itu diam di dalamnya. Di luar daripada bumi yang dibentuk Allah dengan segala penciptaan dia, sampai pada titik manusia dan penolong yang lain dikirim, manusia beranak pinak, manusia itu nggak bisa lepas dari bumi. Nggak bisa lepas dari apa yang Allah ciptakan untuk dia. Jadi ketika manusia itu lepas daripada bumi, tidak berpijak pada bumi, dia melayang, dia tetap harus kembali ke bumi. Ketika manusia berusaha hidup di luar bumi sampai hari ini, belum bisa, masih terbatas. Karena di luar bumi nggak ada kehidupan. Nggak ada namanya pohon-pohon berbiji, berbuah, tumbuh-tumbuhan berbiji, keluar tunas-tunas muda. Allah tidak menciptakan kehidupan di luar bumi, di alam semesta. Walaupun di dalam Bima Sakti, galaksi bumi, di tempat namanya planet Mars, Jupiter, pokoknya di luar namanya bumi yang bulat ini, manusia nggak bisa hidup. Dan di bumi itu ada yang namanya gratifikasi. Gravitasi itu adalah bagaimana manusia harus berpijak pada bumi. Itu mencerminkan bahwa apa yang Allah tetapkan, itu kalau boleh kita umpamakan bumi dalam kehidupan kita. Di mana yang pertama Allah melihat ada kegelapan di dalam diri kita. Lalu Allah menciptakan terang. Tiba-tiba Tuhan memanggil kita melayani, tiba-tiba Tuhan sentuh kita, tiba-tiba mengalami kesembuhan, tiba-tiba mengalami kehadiran Tuhan, tiba-tiba punya kerinduan hati ini memberkati gereja di mana saudara beribadah. Semua serba tiba-tiba. Karena terang dijadikan ketika Allah melihat kegelapan, ketika Allah melayang-layang di bumi yang gelap. Mata Allah menjelajah seluruh isi bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia, untuk melimpahkan kekuatannya. Itu ayat-ayat referensinya. Jadi Allah itu menjelajah bumi ini, melihat mata Allah itu menjelajah, mencari orang-orang yang bisa bersungguh hati kepada Dia. Orang-orang yang mau bersungguh hati kepada Dia, yang bisa dan mau. Sehingga diciptakanlah manusia. Allah memberikan terang lebih dahulu. Allah menciptakan terang di hati manusia. Di mana terang itu akhirnya memisahkan kegelapan di hati manusia. Pada awalnya semuanya baik. Pada awalnya tidaklah demikian. Kalau kita tarik kembali pada kisah Musa tentang perceraian. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu, Musa memberikan surat cerai. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Pada awalnya tidaklah demikian. Pada awalnya Allah menjelajah, Allah melihat saudara dipanggil.
Saudara disentuh, diterangi, mengalami mujizat, kesembuhan, ada pemulihan, mengalami kepekaan, kehadiran Tuhan, dan sebagainya. Ada kerinduan mendekat kepada Sang Maha Kudus, yang namanya Tuhan Yesus. Allah menyentuh kita, menyentuh area kehidupan kita. Terang itu mulai menyentuh. Semakin lama, semakin sadar kehadiran Tuhan. Semakin lama, semakin kita membangun rumah. Karena harus berteduh kalau terik matahari. Harus berdiam di dalam rumah kalau malam hari. Karena bumi belum berbentuk, hidup saudara berbentuk. Harus berkomunitas, harus berdoa. Semua dari inisiatif diri sendiri ketika berjumpa dengan Allah. Karena pada awalnya Allah melihat manusia bisa bersungguh-sungguh, mau bersungguh-sungguh kepada Allah. Yaitu kepada kita yang sudah dijamah, sudah mengerti firman Tuhan, sudah punya kerinduan kepada Tuhan, rajin beribadah, dan sebagainya. Lalu Allah mengajar kita memisahkan diri dari gelap. Allah memisahkan terang itu dari gelap. Sehingga kita tahu apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan tidak benar. Yang dikatakan bahwa kita harus dewasa. Orang dewasa itu mampu memisahkan. Kembali lagi pilihan kepada kita. Tetapi kita tahu bahwa akhirnya Adam dan Hawa melanggar perintah. Ternyata mereka bukan kembali kepada kegelapan, tapi melanggar perintah sehingga tidak mendapatkan fasilitas Allah, umur panjang dan sebagainya. Tidak mendapatkan segala sesuatu yang Allah sediakan, yaitu taman di Eden sebelah timur. Dengan susah payah engkau akan mendapatkan berkat-Mu. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak-anak-Mu. Hukuman mulai dijalankan. Pada awalnya tidaklah demikian. Allah memanggil kita bukan untuk menghukum kita. Tetapi bukan karena tidak tahu kebenaran, bukan tidak tahu berbuat baik, tetapi sengaja melanggar larangan Tuhan. Sengaja melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Sengaja menolak apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga manusia pada awalnya diusir dari Taman Eden sebelah timur. Nggak boleh hidup di dalam Taman Eden, tapi tetap hidup di bumi. Tidak mendapat yang namanya bahwa Allah yang menyediakan pohon-pohon yang baik di bumi ditumbuhkan Allah di taman di Eden sebelah timur. Selalu mendapat kemurahan, kebaikan, mujizat, keberuntungan menjadikan manusia itu hidup dengan namanya fasilitas Allah. Artinya dijagai, dilindungi, diberkati, lalu diberikan hal yang baik. Bagian manusia itu cuma mengusahakan dan mengelola taman di Eden sebelah timur. Kita makan nasi, nggak mungkin 5 piring. 1 piring kenyang, kadang setengah piring, kadang 2 piring. Ada keterbatasan kita. Setelah memisahkan terang dengan gelap, di situ Allah memberikan cakrawala, batasan. Tetapi manusia akhirnya mengejar apa yang tidak diinginkan Allah. Manusia melewati batasan yang Allah berikan, yaitu pohon ini nggak boleh dimakan, seluruhnya boleh kamu makan. Ketika Allah tidak mengizinkan, ketika Allah melarang, ketika Allah menetapkan, ketika Allah berkehendak, manusia itu dengan sadar dan rela hati melanggarnya. Dengan terang-terangan. Contoh, tiba-tiba Tuhan ingin kita mengampuni, Tuhan ingatkan, dapat khotbah mengampuni, dapat firman mengampuni. Kita dengan terang-terangan bilang, Tuhan aku nggak bisa mengampuni dia. Tuhan aku belum bisa. Nggak apa-apa. Tetapi kita akan tidak hidup di dalam fasilitas penyertaan Allah yang luar biasa.
di dalam mengampuni. Tidak ada kekuatan yang membawa kita untuk berjalan menuju kepada hati yang mengampuni. Allah nggak bisa gandeng kita. Allah nggak bisa tuntun kita. Allah nggak bisa menyertai dengan kuasanya. Karena kita menolaknya. Allah itu selalu bekerja bergantung dari kerelaan kita. Mau dan tidaknya kita. Sebagai contoh, aku mengetuk pintu di kitab Wahyu kepada surat-surat pada jemaat. Barang siapa berdiri dan membukanya. Jadi ketika Allah mengetuk pintu, kita dengar tok, tok, tok. Kita berdiri, kita berjalan membukanya. Aku akan masuk dan duduk makan bersama dia. Ada bagian kita berdiri, berjalan, membuka pintu. Jadi ada bagian kita mau dan rela. Tetapi ada manusia yang menolaknya. Nggak bisa Tuhan. Nggak sekarang Tuhan. Nanti Tuhan. Dengan itu, maka penyertaan Allah, fasilitas Allah yang kita padankan, kita selaraskan dengan taman di Eden sebelah timur, di mana kita cuma kuasai dan kelola, kita mendapatkan hal yang baik yang dari Allah, juga yang dari bumi. Segala pohon yang baik di bumi ditumbuhkan Allah di taman di Eden sebelah timur. Hidup yang penuh keberuntungan dan keberhasilan seperti Yosua. Karena Allah berfirman, apabila kau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan setia melakukannya, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, taat pada perintah seperti hambaku Musa, kamu akan mengalami keberuntungan dan keberhasilan yang daripada Allah. Jadi Yosua itu selalu berdoa sebelum berperang. Tuhan tuntun dia. Tuhan berperang lebih dulu untuk dia. Maka Yosua memenangkan seluruh peperangan, cuma kalah satu kali ketika berhadapan dengan namanya suku Ai. Karena Yosua tidak berdoa, memandang kecil masalah. Membuat bangsa Israel mengirim tentara sedikit dikalahkan, nangislah Yosua minta ampun sama Tuhan. Pada awalnya tidaklah demikian. Ada perintah yang dilanggar oleh Yosua. Ada kehendak Tuhan yang kita nggak mau melakukannya. Sehingga fasilitas Allah, penyertaan Allah, kekuasaan Allah, apa yang Allah sediakan di dalam kreasi dia dalam hidup kita berhenti. Atau kita mengalami stagnasi hidup, bahkan kemunduran. Mungkin kalau uang tidak. Karena saudara menuai dari masa lalu. Tapi kemunduran moral, kemunduran mental, kemunduran emosi. Secara cepat atau lambat, saudara kembali menjadi namanya manusia yang lama, yang belum ketemu dengan terang. Saudara mengalami kegelapan emosi, saudara mengalami kegelapan moral, saudara mengalami kegelapan mental. Saudara melakukan hal-hal yang saudara lakukan sebelum berjumpa dengan terang. Saudara kembali kepada masa kegelapan hidup saudara. Kenapa aku kok marah seperti ini sama istriku lagi? Kenapa aku nggak betah di rumah lagi? Kenapa aku pingin pergi-pergi lagi? Kenapa aku melakukan dosa seksual lagi? Karena saudara dan saya melanggar perintah. Karena saudara dan saya menolak perintah. Karena saudara dan saya tidak melakukan perintah. Sehingga kita diusir dari Taman Eden sebelah timur. Karena Allah memberikan batasan. Kita langgar. Seumpama di tengah laut, itu ada garis cakrawala, kita nggak boleh ke sana. Karena itu tidak berujung. Barang siapa ingin kaya akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Kita tetap ingin kaya, maka kita ingin kaya itu tidak berujung. Karena bukan kehendak Tuhan dan tidak ada namanya penetapan Tuhan. Ketemu garis cakrawala Tuhan, di mana saudara terus di laut itu, semakin saudara kan bergerak maju nih, semakin bergerak, itu cakrawala juga semakin jauh dari saudara. Jadi nggak ada ujungnya. Kalau ketemu daratan, saudara bisa mendarat. Kalau nggak ketemu daratan, bahan bakar saudara habis, saudara akan mati di tengah laut. Saudara akan mati di tengah himpitan dunia.
Saudara akan seperti benih yang dikatakan jatuh di pinggir jalan. Kekhawatiran hidup, di tanah berbatu, lalu di semak duri. Hidup saudara terhimpit dengan permasalahan karena Tuhan tidak menyertai saudara. Saudara akan mati iman, mati kasih, mati pengharapan, dan sebagainya. Karena menolak perintah Allah. Melanggar perintah Allah. Abraham tidak melanggar perintah Allah. Dari awal dia diperintahkan, keluar dari Haran, itu istimewa Abraham. Dia tidak mau anaknya kembali ke Haran. Dia pesan pada bujangnya ketika bujangnya diminta carikan jodoh. Yang kedua, jangan kawin dengan perempuan-perempuan Kanaan, jangan ambil buat istri anakku. Dia pegang perintah Allah dari awal. Sampai dia tua, dia mau dipanggil pulang, dia tetap setia dengan perintah itu. Tetap setia, tidak mau makan buah yang dilarang Allah. Jadi ketika kita tahu kebenaran itu, dengan sengaja kita melanggarnya, dengan sadar kita menolaknya, itulah hukuman kita dikeluarkan dari taman di Eden sebelah timur. Sehingga setiap benih firman itu, ketika mau tumbuh, itu pelan-pelan akan mati. Karena jatuh di tanah berbatu, tanah gersang, lalu tanah kena semak duri, yaitu himpitan dunia. Saudara tidak punya batas lagi dalam menentukan keputusan. Karena firman Allah udah hilang dalam pikiran saudara. Maka dikatakan, Alkitab menuliskan sebagai contoh, oleh karena memburu uanglah. Barang siapa ingin kaya, akar dari segala kejahatan. Itu contoh-contoh bagaimana Alkitab menerangkan. Menyambung dengan pemberitaan tentang mamon. Kamu tidak bisa menyembah aku atau mamon. Kalau kamu ingin kaya begini. Tetapi Alkitab memerintahkan, menulis kehendak Allah. Bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan manusia itu kaya. Berkat Tuhan. Enggak ditulis spesifik benda apa termasuk mamon. Tetapi mamon bisa menjadi kesetaraan dengan Allah di hati manusia. Kamu nggak bisa menyembah aku atau mamon, disejajarkan sama Tuhan. Mamon itu tidak ada artinya. Mamon atau uang sebagai alat tukar buat apa yang saudara ingini, yaitu membeli. Cuman itu. Tetapi menjadi berhala ketika saudara anggap alat tukar itu yang menghidupi saudara, yang menyenangkan saudara. Semakin banyak alat tukar, semakin bahagia. Berarti saudara merasa kaya karena mamon. Akhirnya mamon begitu penting menguasai saudara, seperti Salomo ketika Tuhan jadikan kaya karena janji Tuhan. Tidak akan pernah ada orang seperti kamu, tidak akan pernah ada orang seperti kamu, dan tidak pernah ada. Jadi yang lalu tidak pernah ada, yang ke depan juga tidak ada. Salomo tunggal Tuhan jadikan. Oleh karena kamu tidak meminta kekayaan. Salomo pada batas cakrawala seperti yang diajarkan Nabi Nathan di kerajaan papanya Daud. Karena Salomo anak dari seorang ibu, anak dari seorang wanita yang membuat keluarga Daud yang sudah jadi raja, udah mapan dengan istri Abigail, Mikal, perempuan dari Israel dan sebagainya. Berantakan. Gara-gara Batseba. Nah, dimusuhin. Absalom mengambil alih kerajaan. Nah, di situ Salomo gara-gara mamahmu pasti dia mendapatkan himpitan. Tapi Salomo didampingi oleh Nabi Nathan. Sehingga Salomo hidup berkenan sama Tuhan. Akhirnya Tuhan dikatakan Tuhan jatuh hati dengan anak ini yang namanya Yedijah. Allah jatuh hati sama kita pada awalnya. Ketika kita manut, nurut, taat pada tuntunan Tuhan. Manut, nurut, taat dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan. Siapapun hamba Tuhannya. Setelah itu Salomo berjaya. Salomo hebat. Janji Tuhan dipenuhi. Menjadi orang terkaya di dunia. Sampai Ratu Sheba itu memberikan 666 talenta emas, itu ribuan ton. Kali aja sekarang 1 gram 1 juta.
Udah berapa duit? Itu cuma satu hadiah dari Ratu Sheba, belum raja-raja yang lain. Tidak terukur kekayaan Salomo. Tetapi oleh karena kekayaannya, pada awalnya tidak meminta kekayaan, oleh karena kamu tidak meminta kekayaan, maka aku akan memberikan. Padahal kalau awalnya baik, rendah hati, nurut, humble, ketika udah diangkat Tuhan, udah berhasil, udah berjaya, Salomo membangun rumah-rumah berhala, dewa-dewi dari istri-istrinya. Karena punya kelebihan duit, Salomo menjadikan kesukaan dia itu lebih dan lebih melewati cakrawala Tuhan membangun rumah berhala mereka. Dewa-dewinya, Salomo melanggar pernikahan. Lanjut lagi, Salomo menghargai dewa-dewi yang disembah. Salomo tidak membawa istri-istrinya menyembah Allah yang hidup. Coba saudara hitung langkah-langkah salah Salomo. Sebuah kesalahan akan melahirkan kesalahan yang lain. Sebuah dosa, langkah dosa, akan melahirkan dosa yang lain. Sampai akhirnya maut. Dari pertengkaran ketidakcocokan, nanti berujungan perceraian. Dari pertengkaran tidak suka ditegur, berujungan pada perpisahan. Semua awalnya sepertinya tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah itu akan berkembang. Kesombongan akan berkembang, ketersinggungan akan berkembang, kekesalan akan berkembang. Semuanya itu hanya bisa dibatasi oleh cakrawala Allah, yaitu yang namanya firman Tuhan yang tertulis. Sebab Yesus itu bicara ada tertulis ketika Roh Kudus, saat Yesus dipenuhi oleh Allah, burung merpati turun, lalu suara Allah jelas terdengar oleh setiap manusia. Setelah itu Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah itu si pencoba mencobai Yesus, Yesus bicara ada tertulis. Setelah itu iblis membawa Yesus. Setelah itu sama Roh Kudus diperhadapkan, setelah diperhadapkan diserahkan estafet ke tangan iblis. Kamu boleh bawa dia. Bagaimana kita diserahkan Tuhan? Untuk dibawa iblis, diperhadapkan pada kekuatan dunia. Kekuatan yang saudara miliki. Sebab ada tertulis, malaikat yang menatang kamu. Yesus bicara ada pula tertulis. Yesus mengetahui banyak mengenal firman Tuhan. Sehingga ditulis ada pula tertulis. Tidak satu firman, dendil kamu pegang, seumur hidup cuma satu firman. Ditipu iblis kita ini. Ada pula tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Setelah itu dibawa lagi pada puncak gunung melihat kekayaan dunia. Yesus berkata, manusia itu bukan dari roti saja. Ada tertulis. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana Yesus bersekutu, berdoa, mencari Tuhan, itu rutin. Jadi Yesus tahu betul bahwa hidup kita ini harus dituntun oleh Allah Bapa. Yesus memberikan teladan dalam kehidupan dia. Bagaimana manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahkan Yesus berdoa menunggu perkataan Tuhan, menunggu perkataan Allah Bapa, menunggu apa yang dilakukan Allah Bapa. Itu terjadi di Getsemani yang kita tahu, Taman Getsemani. 3 kali dia jongkok berdoa kalau boleh jangan ini berlalu. Dia mengajukan hal yang sama, setelah itu malaikat diutus memberi kekuatan pada Yesus. Yesus jalan langsung masuk ke atas salib. Allah Bapa jawab dengan diberikan kekuatan melalui malaikat. Yesus taat. Awalnya takut. Berapa banyak daripada kita seperti Salomo. Ketika kita sudah merasa kuat, sudah merasa kaya, sudah merasa diberkati, 3 pencobaan itu. Akhirnya kita secara lambat atau cepat, kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mulai tidak mengandalkan Tuhan. Kita mulai lebih suka dengan pekerjaan. Lebih sibuk dengan pekerjaan. Lebih tidak banyak berdoa. Lebih tidak banyak melayani Tuhan. Pelan-pelan dunia rohani
itu mulai digantikan oleh dunia jasmani. Lalu kita menjadi seperti Salomo. Semakin berhasil karena janji Tuhan. Sampai mati pun dia kamu tuh berhasil karena Tuhan jaga dengan janjinya. Cakrawala itu tetap ada, tidak pernah hilang dalam hidupmu. Tetapi ketika kamu kejar di balik cakrawala itu tetap mengikuti kamu. Kamu tetap lihat garis itu. Tapi kamu tidak pernah menemukan ujung yang lepas dari garis itu. Kamu tidak bisa lihat. Kecuali daratan itu sudah dekat sama kamu. Coba saudara berdiri di pantai yang tidak ada daratan depannya. Cuma satu garis dari ujung ke ujung saudara bisa lihat. Demikian juga di langit seorang pilot. Dia cuma melihat satu garis. Ketika lepas daripada awan-awan, di langit bebas, dia nggak bisa punya batasan. Maka dia pakai yang namanya kompas atau radar. Kalau ada sesuatu di depannya, dia tahu. Kosong, makanya ada namanya autopilot. Dia setelah autopilot, itu pesawat tetap menuju pada satu titik koordinat menuju di mana dia harus terbang ke sana. Pilotnya diam, ngobrol begitu. Sudah dicek alat-alatnya. Karena ada namanya garis cakrawala, kita nggak bisa lihat. Jadi kita juga harus memiliki autopilot. Firman Tuhan kan bekerja. Ya udah, kalau udah segini udah mengucap syukur. Kalau udah punya begini ucap syukur, nggak terus memburu uang. Oleh karena memburu uang lah, saudara pelajari itu. Di mana garis cakrawala kita lewati. Setelah itu Tuhan akan memberikan tempat kita mendarat. Nah, hidup gini loh ya, aku pingin ini dari kamu, Rempi. Hidup ginilah yang aku ingin dari kamu, Badu. Hidup seperti inilah yang aku dimana menciptakan kamu, Budi. Rencanaku atas hidupmu, kamu jadi seperti inilah. Si Hasan, si Asan, si Asin. Allah punya rencana. Maka air dengan air dikumpulkan, maka terjadilah tanah yang kering, di mana manusia itu berdiri di atas tanah yang kering, namanya bumi. Manusia tidak bisa berjalan di atas air. Hanya Yesus yang berjalan di atas air yang tidak kecemplung. Petrus kecemplung. Walaupun Yesus bilang, di manakah imanmu? Kita tetap membumi. Sadar butuh Tuhan, sadar kehadiran Tuhan. Tetapi kita tidak bisa menjadi Tuhan. Tidak bisa segala sesuatu di luar Tuhan Yesus dijadikan Tuhan. Bahwa itu yang menjamin hidupmu. Si A, si B, bosmu, pekerjaanmu, perusahaanmu, uangmu, depositomu, nggak ada bisa menjamin. Hanya Yesus yang bisa berjalan di atas air. Hanya Yesus yang naik ke surga hidup-hidup. Hanya Elia, hanya Henok. Elia dijemput dari surga, kereta api, kereta berkuda api. Henok diangkat hidup-hidup. Oleh karena kehendak Bapa, baru kita bisa melewati garis batas itu. Namanya mujizat. Oleh karena perintah Tuhan seperti Elia. Berdoa, api turun dari langit. Berdoa, hujan turun. Berdoa, hujan tidak turun. Lalu kamu pergi ke Sungai Kerit. Israel lagi dalam keadaan kekeringan karena doa Elia 3,5 tahun nggak ada hujan. Timur Tengah lagi kekeringan, tanah Kanaan lagi kekeringan. Sehingga janda miskin di Sarfat pun itu cuma tinggal satu roti kecil. Semua lagi kekeringan. Tapi Elia disuruh ke Sungai Kerit. Dan lebih ajaib lagi, lebih tidak mungkin lagi, lebih melewati garis cakrawala, lebih lagi kita naik ke surga iman kita. Karena perintah Tuhan, di mana Tuhan bicara, aku sudah garis bawahi. Perintahkan burung gagak kasih kamu makan daging. Hasan, Hasin, Asan, Isin, Asin, dan sebagainya. Rempi, kamu pergi ke tempat itu. Nggak ada uang Tuhan, aku sudah perintahkan burung gagak kasih kamu uang. Dan lebih ajaib lagi, pagi dan petang burung gagak kirim daging. Burung gagak itu namanya burung yang suka makan daging bangkai pun dimakan. Itu daging segar dikasih ke Elia. Dan Tuhan sediakan
yang namanya air di Sungai Kerit. Orang Israel lagi butuh air. Binatang mati, kering, rumput mati, tanaman banyak mati. Kemarau panjang. Indonesia kena kemarau panjang lebih 2-3 bulan aja udah banyak sawah puso. Banyak yang namanya hutan terbakar. Dunia termasuk California. Banyak hutan terbakar. Tapi Elia disuruh pergi ke Sungai Kerit. Ternyata ada air. Dan air itu sampai habis. Tetapi keberadaan Elia dijamin oleh karena firman Tuhan. Ketaatan membawa berkat. Ketidaktaatan membawa kutuk. Pelajari Ulangan 28. Apabila kau baik-baik mendengar surat Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukannya, maka segala berkat ini akan mendatangi engkau dan menjadi bagianmu. Mendatangi. Elia taat ke Sungai Kerit. Daging itu mendatangi ke Elia pagi dan petang. Limpahnya daging. Sedang kita ketemu setelah itu janda di Sarfat bahwa roti aja tinggal 1 potong, boro-boro daging, saudaraku. Sapi udah pada mati, kambing pada mati, lembu pada mati. Semua binatang pada kolaps, kering. Tapi Elia itu makan daging dari mana? Nggak tahu. Tuhan itu tentukan kamu terima. Entah dari mana, kamu pasti terima. Firman Tuhan mengatakannya, apapun terjadi, pasti terjadi dalam hidupmu. Kalau kamu taati firman Tuhan. Tidak sengaja melanggar, tidak sengaja menolak, sengaja tidak melakukannya, seperti Adam dan Hawa. Sehingga firman Tuhan itu akan jatuh pada tanah berbatu, semak duri, dan tanah kering, tanah gersang. Sehingga hidupmu itu penuh mujizat. Karena itu adalah perintah Tuhan, karena itu adalah pribadi Tuhan terhadap Elia. Coba saudara pikirkan hal ini. Allah memisahkan air dengan air, memberikan tanah terhadap Elia di sungai di Kerit. Allah memisahkan segala penderitaan saudara, menyediakan satu tempat, satu profesi, satu pelayanan, satu apapun di mana Tuhan tunjuk, di mana aku berada, pelayanku berada. Di situ saudara akan dihidupi Tuhan. Orang lain makan roti satu aja dipecah, akhirnya tidak dapat apa-apa, cuma makan roti habis itu mati, janda di Sarfat. Elia makan daging dikirim oleh burung gagak pagi dan petang, limpahnya dia. Elisa yang namanya buyung, minyak, dan sebagainya. Allah udah mengkreasi hidup kita. Tapi apakah kita taat? Setelah itu Allah menambahkan tanah kering itu daratan. Lalu ditumbuhkan namanya tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohon yang berbuah, dan tunas-tunas muda. Baru setelah itu Allah memberi kehidupan pada air, darat, dan udara. Di mana Allah berdiam di dalamnya. Di mana manusia disediakan di dalamnya. Yang namanya titik akhir taman di Eden sebelah timur. Pada waktu hari sejuk, Allah jalan-jalan di taman di Eden. Sejuk itu pagi atau sore? Allah itu jalan-jalan. Ditanya, di mana kamu Adam? Allah tahu nggak? Tahu. Dia uji saudara, jujur nggak? Adam nggak jujur. Beda dengan perempuan Samaria. Yang kelima ini bukan suamimu. Benar Tuhan. Nggak sakit hati ketika dosanya diungkap. Nggak sakit hati ketika dinyatakan kehidupannya yang salah. Nggak sakit hati kalau dia itu dikata-katain. Sama firman Tuhan. Dikoreksi, ditegur. Nggak sakit hati. Perempuan Samaria. Sehingga dipakai mempertobatkan Samaria. Perempuan berdosa yang kumpul kebo mempertobatkan kota Samaria. Banyak orang datang kepada Yesus karena dia memberitakan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus dalam hidup dia. Perkataan Yesus dia beritakan. Sederhana banget. Nggak pakai mujizat, nggak pakai tumpang tangan, nggak pakai rebah, nggak pakai nubuatan. Dia cuma ceritakan, ada orang seperti ini. Diakah Mesias itu? Lalu orang datang kepada perempuan ini, lalu datang kepada Yesus. Akhirnya orang-orang ini semua bicara,
Bukan karena perkataanmu, aku mengakui Yesus itu Mesias. Oleh karena aku melihat dan mengalami bahwa Yesus Mesias. Saudara pelajari perempuan Samaria di kitab Yohanes. Oleh karena kejujuran seorang perempuan berdosa, hidup dalam dosa. Jadi ketika Adam dan Hawa dinyatakan, di mana kamu? Kenapa kamu tahu? Kamu sembunyi di balik pohon karena kami telanjang. Kok tahu kamu telanjang? Kamu makankah buah terlarang? Manusia itu tidak mengakui, iya Tuhan, seperti perempuan Samaria. Dia bilang, perempuan yang kamu beri ini loh. Berarti dia menyalahkan, di mana Allah berbicara, tidaklah baik manusia itu seorang diri saja. Aku berikan penolong yang lain. Yang awalnya, wow, inilah yang namanya tulangku, inilah dagingku. Langsung berbalik menyalahkan Tuhan, langsung berbalik menyalahkan orang lain, langsung beralibi berdusta, langsung menyesal ikut Tuhan, menyesal pelayanan di situ, menyesal ikut orang ini, menyesal kerja di situ, menyesal menolong orang ini, menyesal menjadikan dia pekerja saya, menyesal jadikan karyawan saya, semuanya menyesal. Padahal itu tanah kering yang Tuhan berikan. Adam berbalik daripada apa yang beli. Yang pertama dia bilang, wow, inilah tulangku, inilah dagingku. Seksi banget. Ini orang beda banget ya. Kayak aku, tapi kok ada yang lain mentol-mentol itu. Kok beda ya? Tiktuk-tiktuk, oh ada yang beda. Ada 3 nih beda. Kulitnya, kenapa halus banget? Kenapa rambutnya panjang? Kenapa? Kalau saya bisa sinetron dengan seperti itu. Bahagia ketika diberkati. Tapi ketika menghadapi ujian gagal, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan rekan pelayanan, menyalahkan pastor, menyalahkan semua disalahkan, termasuk anak buah, namanya jemaat, semua pokoknya disalahkan. Tuhan cuma tanya, apakah kau makan buah itu? Bicara panjang lebar cuma untuk menyalahkan perempuan yang kamu beri. Jadi apa yang kamu buat dalam hidupku itu musibah buat aku. Apa yang kamu berikan sama aku itu merupakan kecelakaan buat aku. Kamu yang salah Tuhan. Padahal kita makan buah terlarang. Di situ Adam dan Hawa diusir dari taman di Eden sebelah timur. Tidak mendapatkan fasilitas dari Tuhan. Tidak mendapatkan keberuntungan dari Tuhan. Harus mengusahakan sendiri, dengan susah payah kamu akan mendapatkan berkatmu. Kerja keras siang dan malam dengan resiko segala sesuatu. Ditanggung sendiri. Berilah maka kamu aman diberi. Kalau orang minta bajumu, berikan jubahmu. Tidak terjadi lagi. Kamu akan mendapat lipat ganda, tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Berilah kepada orang yang tidak dapat membalas kepadamu, Bapakmu di surga yang akan balaskan. Dan sebagainya. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Nggak ada lagi. Karena kita hidup di bumi, ikut hidup di bumi. Karena kita mengambil namanya buah terlarang. Kita dengan sengaja, dengan mau, dengan rela, itu melakukan larangan Tuhan. Yosua tidak berdoa, pada kalah di Ai. Kenapa? Karena kesombongan, memandang enteng, karena tidak berhasil. Salomo membangun rumah-rumah berhala. Oleh karena kesukaan dia, udah terlalu diberkati Tuhan, akhirnya segala sesuatu dikerjakan tidak ada batas lagi. Cakrawala digeser terus sendiri, lempeng laju terus dalam kesukaan. Akhirnya tidak ada ujung, mati di tengah jalan. Itulah Saul. 40 tahun tidak ada ujung. Akhirnya mati bunuh diri. Menjatuhkan diri di atas pedang karena nggak mati-mati. Tuhan teguhkan hidupnya loh. Jadi raja yang tidak terkalahkan. Belum pernah ditulis Alkitab kalah. Kalah 1 kali, setelah 40 tahun, di situ dia habis. Tidak diberikan masa waktu yang lagi perpanjang Tuhan, tidak diberi kesempatan. Untuk bertemu Tuhan pun tidak bisa. Bertemu Nabi Samuel pun tidak bisa karena udah mati. Mau bertobat nggak bisa, mau memberi nggak bisa, mau balik nggak bisa. Semua serba nggak bisa. Jangan menjadi Saul. Jangan menjadi Salomo. Memuaskan namanya keinginan. Tanpa batasan cakrawala Tuhan. Tanya Tuhan apa yang Tuhan ingini. Yesus berkata ada tertulis, ada pula tertulis. Sehingga iblis akhirnya undur dari Yesus. Menunggu untuk mencobai lagi. Ingat, iblis tidak akan berhenti mencobai kita sampai kita dipanggil pulang. Tapi Yesus menyiapkan firman Allah.
yang tertulis dan yang kita dengar. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, selain ada yang tertulis, betapa pentingnya berdoa mencari kehendak Tuhan. Betapa pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan dari khotbah siapa aja, dari puji-pujian, dari membaca Alkitab, segala sesuatu yang menyatakan firman Allah. Setelah itu kita berdoa, Tuhan akan wahyukan, Tuhan akan remakan. Setiap tulisan yang diwahyukan Allah, itu akan mendidik, mengajar, dan menuntun kita. Tuh, cari itu, searching itu. Kalau nggak salah kitab Timotius itu. Paulus tulis. Jadi betapa pentingnya firman, betapa pentingnya namanya suara Tuhan, betapa pentingnya baca Alkitab, mendengarkan Alkitab, bagaimana pentingnya kita berdoa mendengar suara Allah secara pribadi. Apapun aliranmu, Tuhan bisa beri rema, diingatkan firman Tuhan. Karena Alkitab menulis, aku akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang pernah aku katakan padamu, yaitu roh itu akan mengingatkan kamu. Jadi Roh Kudus akan ingetin kita, ada terus, oh iya ada ini ya. Kira-kira tahu nih bayangan Tuhan maunya gini. Apapun aliran gerejamu, Allah tidak bisa dibatasi oleh aliran gereja. Sehingga kita diberikan yang namanya pohon-pohon yang berbuah, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, tunas-tunas muda. Setelah itu baru dibuatlah yang namanya segala sesuatu yang melengkapi kita, yaitu para hewan di air, di darat, dan di udara. Dan Tuhan pandang segalanya baik, saudaraku. Bertahap, kita udah belajar, Allah itu punya schedule, punya jadwal dalam pekerjaannya. Allah pun memberi kita schedule, memberi kita jadwal, sabar. Tapi apabila kita tidak sabar, kita mengejar, kita akan keluar dari kehendak Allah. Apabila kita dengan sengaja menolak apa yang Allah inginkan, apabila kita dengan sadar kita melanggar apa yang Tuhan larang, di situ kita akan diusir dari Taman di Eden. Dengan berpeluh, kamu akan mencari hidupmu, nafkahmu. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anak-anakmu. Saul berperang tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan. Daud berperang oleh karena datang sama Tuhan walaupun salah benar. Daud oleh karena berdoa tanya Tuhan, peristiwa pohon kertau, Daud menaklukkan bangsa-bangsa di Kanaan. Termasuk yang terbesar musuh Saul yang tidak pernah Saul taklukkan. Bahkan takut yang namanya bangsa Filistin. Ingat, Goliat. Itulah tragedi. Itulah keberuntungan. Tinggal saudara pilih yang mana. Jika Allah hari ini berfirman, Allah seorang kreator, pribadi yang kreator, menciptakan, menetapkan. Ketika melihat saudara, dia mencari orang bersungguh hati. Pada awalnya seperti Adam dan Hawa. Pada awalnya seperti Saul yang kepenuhan seperti Nabi. Tapi pada akhirnya Adam dan Hawa diusir dari keberuntungan. Dengan berpeluh dia mencari kehidupannya. Saul mencari Tuhan, bahkan mencari nabinya, Nabi Samuel. Tidak mendapatkannya. Saul harus mati bunuh diri. Karena dengan terang-terangan melanggar firman Tuhan. Amin, saudaraku. Hari ini Tuhan berbicara bahwa Tuhan menyediakan daratan. Kita harus membumi. Kita harus berjalan kena gravitasi Allah. Firman Tuhan menarik kita. Hadirat Tuhan menarik kita. Kita nggak boleh di atas awan-awan, terbang tinggi tanpa Allah. Kita mencari uang tanpa Allah, mencari berkat tanpa perintah Tuhan. Kita mencari pekerjaan tanpa perintah Tuhan, melakukan pekerjaan tanpa perintah Tuhan, segala satu tanpa persetujuan Tuhan. Saya juga heran hari-hari ini. Selalu Tuhan berkata, doa minta petunjuk Tuhan. Tuhan selalu berkata, orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang-orang yang menantikannya Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Orang-orang menantikan Tuhan akan terbang seperti Raja Wali. Menantikan Tuhan mewarisi negeri.
Tuhan yang menyediakan. Ada fasilitas di Taman Eden. Tetapi apabila kita dengan sengaja melanggarnya, dengan terang-terangan kita melanggarnya, dengan sengaja menolak kehendak Tuhan, dengan terang-terangan menolak kehendak Tuhan, Anda sedang berjalan yang tidak ada ujungnya. Semakin haus, sampai pada akhirnya Anda sendiri tewas dengan cara tragis. Entah itu pekerjaanmu, entah itu pelayananmu, entah kesehatanmu, entah hidupmu. Sehingga hidupnya Saul tidak berguna lagi buat keluarganya. 3 anaknya putra mati. Yonatan mati. Anak perempuannya mandul. 1 lagi cacat. Anak simpenannya Saul, itu pun tidak bisa menjadi raja. Seluruh keturunanmu tidak akan bisa menjadi kaya. Tidak akan menjadi berhasil. Itu namanya kutuk turunan. Nanti Allah pulihkan ketika Yesus lahir di hatimu. Ketika kamu datang kembali kepada Tuhan minta ampun. Dan kamu harus siap menerima hukumannya. Setelah itu, kamu akan berjalan lagi bersama Tuhan. Itulah Daud. Kasus Batseba, anak tetap dibunuh mati. Tetapi Salomo, Tuhan bangkitkan. Jadikan legenda dunia. Tuhan jatuh hati terhadap Salomo. Tuhan jatuh hati kembali kepada kita apabila kita kembali kepada Tuhan. Jadi ingatlah saudara-saudaraku, apabila engkau hari ini berhasil, apabila engkau hari ini terangkat kehidupanmu, ingat kisah Salomo, ingat kisah Raja Daud, ingat kisah Raja Saul. Semuanya mengajarkan kita. Ingat tentang Elia, ketika kita mengalami masalah, mengalami kekeringan, mengalami kekurangan. Ingat ketika kita dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, tapi kok seperti ini, akibat pelayanan saya seperti ini, akibat saya memberi seperti ini, karena kita taat pada Tuhan seperti Elia, datang kepada Ahab, 3,5 tahun, tidak akan ada hujan. Akan ada hujan ketika aku ngomong, baru hujan itu datang. Marahlah Ahab, karena memang terjadi. Lalu Elia bicara hujan. Tapi sebelum hujan datang, Elia dipelihara Tuhan. Dengan cara yang ajaib, dengan cara yang mulia. Burung gagak kasih makan daging pagi dan petang. Sementara banyak orang kekurangan. Itulah hidup orang-orang di jalan Tuhan. Ketika seluruh negeri menghadapi masalah, kamu akan dikirimkan namanya daging pagi dan petang. Setelah itu Tuhan akan buktikan dan kamu dikirim ke janda di Sarfat. Di mana kamu akan membuat mujizat, tapi kamu boleh melihat banyak orang susah di sekitar hidupmu. Setelah itu Elia berjalan kembali dalam kemuliaan Tuhan. Setelah itu saudara akan berjalan kembali dalam kemuliaan Tuhan. Karena saudara sudah taat kepada Tuhan. Tetapi para pelanggar ketaatan yang terang-terang melanggar perintah Tuhan, ingat, ada peristiwa-peristiwa yang boleh saudara catat. Ada menjadi seperti Saul yang kehilangan segala-galanya, keturunanmu tidak dapat apa-apa. Tetapi apabila Anda menjadi Daud, Anda datang pada Tuhan bertobat ketika Nathan tegur saudara. Saudara menyadari, aku sudah berdosa pada Tuhan. Ambil waktu pribadi berdoa kepada Tuhan. Mazmur 51 menulis, hanya kepadamu aku sudah berdosa. Tuhan tetap bunuh anak Daud yang dikandung oleh Batseba. Tetapi waktu anak yang kedua dikandung lagi oleh Batseba, anak yang membuat Tuhan jatuh hati. Anda akan dipanggil lagi melayani. Anda akan diberkati lagi. Di mana Tuhan jatuh hati lagi kepada Anda. Karena Anda memulihkan diri, merecovery diri, memperbaiki diri, bertobat sungguh-sungguh, lalu melakukan banyak hal yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama. Tidak sombong lagi, tidak arogan lagi, tidak banyak hal yang menyakitkan yang dilakukan lagi. Tidak angkuh, tidak menandakan orang lain, tapi mengambil hati sebagai hamba melayani Tuhan. Sehingga Allah akan datangkan kelengkapan-kelengkapan dalam hidup kita. Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi. Sehingga segala kehidupan di air, di darat dan di angkasa, di udara, Tuhan ciptakan buat saudara dan saya. Betapa pentingnya pertobatan. Betapa pentingnya mendengarkan suara Tuhan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Betapa pentingnya kita memperhatikan firman Tuhan yang diajarkan. Betapa pentingnya kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan setiap hari.
dan berdoa setiap saat, minta petunjuk Tuhan. Dan yang kita harus hindari adalah menolak, meniadakan yang namanya kehendak Tuhan. Dengan terang-terangan melanggar firman Tuhan. Dengan alasan apapun, apalagi kalau menyalahkan pasangan, menyalahkan keadaan, yang akhirnya menyalahkan Tuhan. Saudara akan hidup di dalam kesulitan. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.